Komnas HAM beberkan alasan kenapa hukum Verdi Sambo harus diberatkan. Ini katanya. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyajikan berita-berita menarik setiap harinya. Komnas HAM selaku bagian dari tim sus bentukan Kapolri yang khusus untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J telah ikut mengawal dan menyelidiki kasus ini selama 2 bulan. Adapun Komnas HAM beberkan alasan kenapa hukuman Verdi Sambo harus diberatkan. Senin 12 September 2022. Memiliki peran cukup signifikan dalam membongkar dan menekan kerja kepolisian untuk penyidikan kasus Brigadir J. Tetapi ada juga langkahnya yang dinilai gegabah. Salah satunya memunculkan kembali narasi pelecehan dengan memberi rekomendasi tentang adanya dugaan pelecehan seksual dan menyerahkan temuannya ke Bareskrim Polri. Tegas, Komnas HAM beberkan alasan kenapa hukuman Verdi Sambo harus diberatkan. Ini katanya. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, memberikan hasil laporan mengenai penanganan kasus pembunuhan Brigadir J kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Dalam laporannya itu, Taufan mengatakan setidaknya 2 kesimpulan yang didapat atas kasus pembunuhan Brigadir J. Pertama, kata Taufan, telah terjadi pelanggaran terhadap hak hidup seseorang terhadap Brigadir J yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Kesimpulan itu dibuat oleh Komnas HAM berdasarkan pengumpulan keterangan dari beberapa saksi dan melakukan investigasi mengenai fakta-fakta di lapangan. Kata Taufan, Komnas HAM juga meyakini ada upaya menghalangi penyidikan dari sejumlah aparat kepolisian adanya tindakan obstetric of justice itu. Kata Taufan, saat ini juga tengah ditangani oleh Mabes Polri. Komnas HAM meyakini telah terjadi tindakan pidana yang disebutkan dalam pasal 340 KUHP, yaitu mengenai pembunuhan berencana. Hal itu tak bisa dibantah lagi karena bukti dan fakta di lapangan telah sangat kuat. Komnas HAM, kata Taufan, meminta kepada majelis hakim yang nantinya mengadili perkara ini agar memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku yang terlibat dalam pembunuhan berencana ini. Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan. Kami berharap melalui prinsip-prinsip fair trial majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya atau yang setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindakan pidana. Itu kesempatan kami, ujar Taufan. Baru-baru ini Komnas HAM baru saja menyerahkan rekomendasi dari hasil investigasinya. Salah satu butir rekomendasi yang membuat publik bertanya-tanya adalah poin dari memunculkan kembali adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Ini isinya, menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan khusus. Keputusan Komnas HAM menuai banyak sorotan dan publik bertanya-tanya atas dasar alasan apa rekomendasi itu. Program Fakta TV One mendatangi kantor Komnas HAM dan bertemu dengan BK Ulung Apsara, Komisioner Komnas HAM. Ditanyakan lebih detail atas dasar apa sehingga Komnas HAM kembali memunculkan narasi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua. Seperti diketahui, pihak Dirtipidum telah menggugurkan penyidikan dugaan pelecehan yang dilaporkan PC pertama kali terjadi di Jakarta. Jadi kami meminta keterangan dari Bu PC, kemudian meminta keterangan juga dari saudari S. Dan juga ada ahli psikologis klinis yang mendamping Bu PC untuk menguatkan soal psikologisnya, ucap BK Ulung di program Fakta, termasuk juga mengungkapkan apa saja yang dialami rangkaian peristiwa dari Magelang, kemudian ditol sampai di rumah Saguling dan berakhir di TKP Duren 3, ujarnya. Lebih lanjut, BK Ulung mengatakan pihak Komnas HAM 2 kali mengambil program keterangan dari Putri Chandrawati.
Dari keterangan itu, BK Ulung menyebutkan bahwa Putri menyampaikan ada peristiwa pelecehan seksual dan peran-peran peristiwa seksual lainnya. Ditanyakan oleh host TV One dikonfirmasi siapa yang melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.